Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita kali ini saya akan mengomentari dan membacakan 1-2 berita terkait dengan paparan Gubernur Bank Indonesia kemarin dalam sebuah seminar KP Gama. KP Gama itu adalah keluarga alumni Fakultas Ekonomi Gadjah Mada. Nah, banyak media yang memberitakan sebetulnya Pak Peri Gubernur itu bicara banyak hal, tetapi yang nampaknya menjadi perhatian media itu terutama sekali ketika beliau mengatakan dunia ini, ekonomi dunia maksudnya ya, bakal suram, pertumbuhan ekonomi global akan menurun, dan lain sebagainya yang untuk mendukung kesimpulan beliau itu dan dikaitkan dengan kemungkinan kebijakan-kebijakan dengan dilantiknya Trump nanti. Nah, kalau kita ketik di mesin pencarian, ekonomi dunia bakal suram, kata Gubernur Bank Indonesia Desember 2024 ya. Ada berita dari CNBC, warning dari bos BI, bos Bank Indonesia maksudnya, dunia bakal suram usai Trump dilantik. Nah, Tempo, ini Tempo 2 minggu yang lalu ya, yang kata data, itu Gubernur BI 1 hari yang lalu sama ya, prediksi pertumbuhan ekonomi global akan turun usai Trump dilantik. Nah, kalau kita lihat ke bawah memang belum kelihatan, tetapi kalau Anda nanti cari lebih detail itu banyak yang memberitakan. Nah, kita baca dulu ininya dari kata data ya, kita pilih kata data. Judulnya Gubernur Bank Indonesia prediksi pertumbuhan ekonomi global akan turun usai Trump menjabat. Nah, ditulis kemarin sore jam 4. Nah, ini bagus nih kata data ini sebelum membuat paparan-paparan berupa berita ya, itu ada ringkasan di atasnya. Jadi kalau misalnya kita baca dulu ringkasannya, nggak tertarik nggak usah dibaca. Nah, ringkasannya itu pertumbuhan ekonomi global diprediksi menurun 3,2% menjadi 3% pada 2025. Lalu yang kedua, Amerika Serikat akan menjadi satu-satunya negara maju dengan pertumbuhan ekonomi positif dalam 2 tahun mendatang, 2025-2026 ya. Sementara Eropa dan Cina diperkirakan mengalami penurunan. Nah, yang ketiga, ringkasan dari kata data, Indonesia perlu menggenjot ekspor dan pariwisata dengan fokus pada negara-negara seperti Cina dan India yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan potensi pasar wisatawan yang besar. Itu ringkasan dari paparan Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia menurut kata data. Nah, kita baca badan beritanya. Kita masuk ke paragraf 2-nya saja. Pertumbuhan ekonomi global dari sekarang itu maksudnya 2024 ya, 3,2% ke 3,1 pada 2025 dan turun lagi 3% pada 2026. Ujar Peri dalam seminar KP Gama yang bertopik menuju pertumbuhan menuju Indonesia maju di Menara BTN Jakarta ya. BI juga memprediksi hanya Amerika Serikat, BI berarti diwakili oleh gubernurnya ini, pertumbuhan positif 2 tahun mendatang, sementara Eropa dan Cina bakal mengalami penurunan. Nah, berikut kinerja dan prospek ekonomi dunia Badan Moneter dan proyeksi Bank Indonesia ya. Jadi kurang lebih begitu, ini bisa kita baca. Di bawahnya dijelaskan lagi, ada tambahan selain soal pertumbuhan ekonomi, inflasi global bakal terus naik. Nah, ini menarik nih ya, karena sebenarnya sudah ada penurunan 1 tahun terakhir ini, bahkan hampir 2 tahun setelah sebelumnya cukup tinggi. Ini diprediksi oleh Gubernur Bank Indonesia akan naik lagi di tahun mendatang. Sebenarnya proyeksi ini juga serupa ya, dari IMF sudah disampaikan juga yang mirip dengan Bank Indonesia ini, tetapi ketika dinyatakan oleh Gubernur Bank Indonesia kan ya tanda petik ya jadi pendapat resmi otoritas kan, meskipun atas nama pribadi. Nah, inflasi global itu akan naik karena ada tarif tinggi, bahkan perang dagang, imbas kebijakan Amerika yang akan dilakukan oleh Trump. Sebetulnya belum ya, Trump belum dilantik, tapi dia sudah memberikan pidato-pidato, tanda petik semacam ancaman, dan berdasar dari pengalaman pada waktu Trump menjabat, ya memang dia akan mengulangi pola itu. Jadi kemungkinan seperti yang dikatakan Bank Indonesia ini. Kata Ferry, itu akan sulit melakukan investasi. Ini saya kurang jelas nih karena saya belum lihat videonya. Maksudnya sulit melakukan investasi ini ke Amerika atau ke Indonesia ya. Yang jelas Fed Fund Rate akan turun sedikit. Jadi selama beberapa
bulan terakhir, bukan setahun terakhir, itu ekspektasi membaiknya ekonomi dunia itu salah satunya adalah perkiraan harapan banyak orang The Fed rate akan terus menurunkan suku bunga, karena pada waktu dia 2-3 bulan yang lalu tuh tertinggi ya, sepanjang berapa tahun terakhir sudah diturunkan 50 basis point ya, berarti 0,5 ya, jadi sekitar 4,5 ya, 4,25, 4,5, karena memang The Fed rate ini ada acuannya tuh ring, lalu nanti faktanya adalah sesuai mekanisme pasar. Beda nih kalau BI rate hanya satu angka yang disebut. The Fed rate memang akan turun sedikit. Nah, turunnya itu tidak sesuai ekspektasi semula. Misal dalam paparan berita ini, saya baca juga beberapa berita lain dari paparannya Pak Ferry ini, tapi di sini nampaknya belum disebut. Itu banyak yang memperkirakan akan 4 kali turun ya di 2025, tapi nampaknya hanya akan 2 kali turun dan bisa jadi hanya kembali hanya 0,25, 25 basis point ya, 0,25 itu bacanya 25 basis point, atau sekali saja 50 basis point terus tidak turun. Semacam itu dugaannya, tapi kita belum tahu ya, karena ini memang nampaknya ada dinamika juga di Amerika, karena sudah jadi rahasia umum bahwa Trump ini dulu waktu menjabat dan sekarang pun sudah memberikan isyarat-isyarat tidak begitu akur dengan The Fed ya. Tapi The Fed juga bereaksi. Jadi beda ya. The Fed itu lebih independen mungkin dibandingkan BI di sini terhadap kebijakan pemerintah. Kata Ferry, itulah sebabnya. Jadi US Treasury itu SBN-nya Amerika ya juga tinggi. Sekarang pun di kisaran 4,25 sampai 4,4. Itu termasuk yang tinggi dalam puluhan tahun terakhir. The Fed rate juga termasuk tinggi. Kata Ferry, itulah kenapa dolar Amerika Serikat sangat kuat dan kemudian preferensi investor global ingin, tadi berarti yang investasi tadi di atas tadi investasi ke Indonesia atau ke negara lain. Sedangkan ke Amerika ini jadi makin menarik ya, karena tadi suku bunganya masih tinggi. Maka Ferry menyampaikan, berarti ini juga kebijakan Bank Indonesia, ini harus dipacu pertumbuhan ekonomi melalui ekspor. Nah, Indonesia mestinya harus lebih meningkatkan ekspor ke negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Bila dilihat dari tabel yang disajikan beliau itu, menyasar Cina dan Amerika Serikat. Ini memang menyisakan masalah ya ini. Karena kalau Cinanya melemah, pertumbuhan ekonominya meskipun masih tinggi, kan berarti kan dia ada kemungkinan tidak menambah impornya. Kemudian kalau Amerika Serikat, mengingat dia akan melakukan tarif, kita tidak tahu apakah Indonesia salah satu yang menjadi sasaran, karena tarif tersebut terutama diancam oleh Trump adalah kepada negara-negara yang mengalami surplus terhadap Amerika. Kita surplus ya terhadap Amerika, tapi tipis. Nah, jadi kata Ferry, strateginya adalah harus melakukan negosiasi bilateral. Indonesia, bagus ini menurut saya Pak Ferry lebih detail ya di seminar ini, ada soal menyasar turis India, karena minimum day spend mereka 5 hari, jadi dia menjadi juga sasaran dan seterusnya. Dia juga menyebut soal Yogyakarta menjadi salah satu tujuan wisata. Jadi nampak sangat ditekankan beliau soal pariwisata. Itu versi data kata terhadap yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia. Tapi saya akan memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang menarik sebetulnya yang di-highlight oleh media lain, yaitu soal di forum yang sama, di berita yang sama, yang terkait dengan sekuritisasi KPR. Ini sebetulnya saya tidak usah bacakan lengkap. Prinsipnya adalah Gubernur Bank Indonesia secara umum ini memang merasa kita perlu menambah instrumen-instrumen yang membuat modal asing bisa masuk ya. Terutama dalam konteks ini adalah modal asing terkait dengan surat berharga ya. Yang kita andalkan sejauh ini adalah SBN, berarti punya pemerintah. Bank Indonesia sudah 1 tahun lebih ya, sejak 2023 menambahkan dengan SPRI dengan SBRI, Sekuritas Valuta Asing dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, SRBI ya. Nah, yang paling diandalkan SRBI, karena kalau sekuritas falas kan juga resikonya lebih tinggi. Dan ini menarik, Bank Indonesia ini meningkat utangnya setahun ini. Dia menerbitkan instrumen utang jangka pendek. Tetapi dilihat secara makroekonomi, ya bisa dikatakan ini langkah yang relatif cukup baik saat ini. Sehingga duit tetap masuk karena SBN berkurang. Nah, nampaknya Bank Indonesia menyadari SBN ditambah SRBI dan beberapa instrumen yang telah ada pun masih belum cukup melihat Amerika masih akan menarik modal ya. Dan ekonomi dunia yang melesu.
Nah, karena itu di forum ini bos Bank Indonesia ini ada kebetulan ada di RUT BTN kayaknya di forum itu BTN Bank Tabungan Negara ya yang menggarap KPR itu disekuritisasi. Disekuritisasi itu artinya KPR itu dibuatkan kayak SBN-nya itu loh, surat berharganya supaya bisa dijual. Ini juga langkah yang menurut saya secara teknis ya nampaknya bisa lah menjadi instrumen untuk menarik. Tetapi hati-hati ya, semua instrumen itu berisiko. Makanya beliau menekankan tuh bahwa ini harus dihitung-hitung risikonya. Ingat, Amerika sendiri dengan sekuritisasi perumahan ini pernah membuat Amerika resesi ya di tahun 2008. Tapi kita belum tahu kalau dalam jangka pendek dan itu direncanakan baik mungkin bisa bagus. Saya mengaitkan dengan sebelum Pak Ferry ini, Presiden Prabowo dan Sri Mulyani, terutama Presiden Prabowo ya, ini berulang kali selama 2-3 kali yang kita amati dalam 2 minggu ini mengatakan ekonomi dunia memang sedang tidak baik-baik saja, tapi Pak Prabowo membungkusnya dalam kondisi yang lebih umum, bukan langsung ekonomi ya. Nanti Sri Mulyani menekankan ekonomi. Jadi ini sudah sama nih, pemerintah dan Bank Indonesia ingin mengatakan kondisi dunia ini, bahkan judulnya CNBC ini ngeri nih. Kondisi dunia gelap, begini komentar Prabowo SBY dan Sri Mulyani SBY ini dikutip juga. Intinya kelihatannya ada analisis, assessment baik dari pemerintah maupun Bank Indonesia bahwa ekonomi dunia ini akan memburuk di tahun depan, bahkan BI tadi mengatakan 2 tahun. Nah, sehingga Presiden Prabowo mengingatkan salah satu langkah yang pernah kita bahas di sini, beliau ingin agar terjadi penghematan gitu. Meskipun di kanal ini kita sudah beritahu, ya kalau penghematan itu mending dari rencananya yang dirubah. Kalau cuma ini jatahnya 10 triliun kementerian ini jangan dihabisin ya, itu lebih dari berdasarkan kebiasaan birokrasi kan lebih sulit, lebih bagus kasih aja 9. Artinya ada APBN perubahan. Itu kita di sini komentar begitu. Tapi bagaimanapun kita pujilah. Presiden Prabowo sudah bilang ini harus hemat. Sri Mulyani juga mengingatkan beberapa hal yang terkait ini. Nah, tetapi dengan demikian boleh saya menutup uraian ini. Kalau memang pemerintah diwakili oleh Presiden dan Menteri Keuangan lalu ditekankan Bank Indonesia bahwa ekonomi dunia sedang memburuk, wajar dong, saya pengamat ekonomi, mungkin juga netizen bertanya-tanya, kalau begitu mengapa yang diutarakan adalah program-program yang kesannya cukup ambisius ya? Baik tapi ambisius dalam kondisi susah. Jadi kan sederhananya kalau kondisinya itu akan susah, itu yang dilakukan adalah bagaimana melihat untuk mitigasi, mau terkait pengeluaran, nambah sedikit pendapatan, dan seterusnya. Tetapi ketika kita mendengar makan gizi gratis, ketika mendengar 3 juta perumahan rakyat, kemudian mau nambahi gaji guru meskipun kemudian ada beberapa revisi, swasembada pangan dalam jangka menengah panjang oke, tapi ketika mau dicoba dengan segera membuat food estate misalnya, ini kan langkah-langkah yang ya agak sedikit menurut saya, agak sedikit perlu dikaitkan dengan bahwa besok kan susah nih keadaannya. Mengapa kita pada saat susah, mestinya logikanya kan jangan membuat rencana apalagi rencana aksi yang justru akan mengurangi daya tahan ekonomi Indonesia, khususnya daya tahan APBN, dan dalam hal Bank Indonesia daya tahan moneternya untuk menahan modal asing dan juga menahan nilai rupiah, itu bisa sedikit kontradiktif. Mudah-mudahan otoritas ekonomi terus melakukan paket-paket kebijakan maupun koordinasi yang menguatkan ekonomi Indonesia jika dunia benar-benar akan menjadi lebih buruk di tahun-tahun mendatang.